Di PHP ada beberapa fungsi string yang dapat digunakan dalam mengatur suatu string. Jadi misalnya yang akan saya perlihatkan di sini adalah fungsi string untuk trim, replace by word, start by word, atau length atau karakter. Jadi misalnya di sini saya punya suatu file, file function PHP string. Ini merupakan ekstensi dengan PHP. Saya copy dan saya paste di sini. Lalu ekstensinya adalah PHP. Anda lihat ada beberapa kata, di mana kata ini merupakan kata yang saya buat dengan fungsi string dengan menyertakan suatu variabel. Jika saya buka untuk filesnya dengan Notepad++, Anda bisa lihat seperti ini. Ada variabel string 1 antara kamu, aku, dan dia. String 2 spasi, apa, kenapa, siapa, di mana, lalu diakhiri dengan spasi. Dan string 3 atau string 3 yaitu bisa, tidak, bingung. Lalu ada seperti ini, dan juga untuk seperti ini, start up or. Untuk kali ini yang ini saya akan hapus, dan filenya saya akan save as di string 2. Lalu saya save dengan PHP. Dan yang akan saya perhatikan di sini pertama adalah untuk length atau banyaknya karakter pada suatu string. Dan yang Anda perlu gunakan adalah strlen, di mana ini string length seperti itu. Dan yang saya akan gunakan adalah untuk string for atau string for yang ada di sini. Ini telah diatur sebelumnya. Untuk variabel string for adalah penggabungan dari string 1, string 2, dan string 3. Saya saved. Saya kembali dan saya akan mengakses untuk string 2. Anda bisa lihat di sini ada 71. Sebelumnya ini saya duplikat dulu BR-nya. Saya saved. Dan 71 yang dimaksud di sini adalah semua karakter yang terdapat dalam kata ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Anda bisa hitung sendiri nanti untuk membuktikannya. Termasuk dari spasi dan beberapa simbol atau beberapa tanda, termasuk titik, tanda tanya, dan tanda seru, tanda petik, seperti itu. Jadi semuanya dihitung dari suatu fungsi strlen. Jadi banyaknya karakter. Ada juga untuk fungsi trim, di mana trim ini berhubungan dengan suatu spasi. Jadi jika saya paste, Anda bisa lihat di sini ada untuk PHP, echo, lalu string 1. String 1 adalah string pertama antara aku, kamu, dan dia. Lalu menghubungkan dengan titik, trim, dan string 2 lalu dihubungkan lagi dengan titik, lalu string 3. Dan apa yang bisa dilihat dari sini? Saya saved dan saya refresh. Ya, di sini ada BR atau break line, jadi ada jarak sedikit. Dan Anda lihat di sini antara aku, kamu, dan dia. Di sini ada spasi, tapi di sini tidak memiliki spasi. Jadi spasinya dihilangkan. Lalu apa, kenapa, siapa, di mana juga terjadi hal yang sama untuk spasi pada bagian akhir. Di sini ada spasi pada bagian akhir, tetapi di sini spasinya dihilangkan. Jika saya kembali ke text editor atau Notepad++, Anda bisa lihat untuk string 2 ini diawali dengan spasi, dan string 3 diawali juga dengan, dan untuk akhirannya juga diakhiri dengan spasi. Dan untuk trim, penggunaan trim digunakan untuk string 2. Jadi di sini yang terjadi adalah string pertama atau variabel pertama, variabel untuk string. Jadi di sini string pertama akan dihubungkan ke string kedua dan dihubungkan lagi ke string ketiga, di mana string kedua untuk spasinya dihilangkan pada bagian kiri dan kanan. Ini jika hanya menggunakan trim. Tetapi Anda juga bisa menggunakan hanya untuk spasi kiri atau hanya untuk spasi kanan. Misalnya di sini saya pakai L trim atau left trim maksudnya. Lalu saya saved, saya kembali, dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini untuk bagian kanan tetap memiliki spasi. Yang hanya dihilangkan adalah spasi pada bagian kiri dari apa, kenapa, siapa, di mana. Jadi di sini ada spasi pada bagian kiri untuk kata apa, kenapa, siapa, di mana. Dan karena menggunakan trim, L trim atau left trim, ini akan dihilangkan atau akan dihilangkan spasinya. Hal yang sama juga jika memakai R atau right trim. Saya saved, saya kembali, dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini untuk left atau spasi pada bagian kiri
ini tidak diganggu gugat seperti itu. Dan pada bagian kanan spasinya dihilangkan untuk string pada variabel yang kedua, yaitu dengan kata apa, kenapa, siapa, di mana. Selain itu untuk suatu string juga memiliki fungsi untuk start by word atau seperti itu, memulai dari suatu kata. Jadi di sini saya akan paste untuk suatu kata. Jadi misalnya di sini php echo str di sini mungkin string dan start. Dan di sini ada setting for string for, variabel untuk string for, dan kenapa. Jadi ini akan dimulai dari kata kenapa lalu ke kata selanjutnya. Di sini ada kata kenapa dan saya saved. Saya kembali dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini kenapa, siapa, di mana. Ini mulai dari kenapa, siapa, di mana. Jika saya menggantinya misalnya suatu kata aku atau kamu mungkin, atau dan. Jadi sini dan yang akan dimulai dari sini, dan saya saved, saya kembali dan saya refresh. Anda bisa lihat dan dia. Jadi mulai dari sini dan dia, lalu apa, kenapa, siapa, di mana. Jadi bisa dibuat suatu awalan untuk suatu tag. Jadi ini akan saya hapus untuk line, dan berikutnya adalah replace. Jadi misalnya saya paste untuk suatu kata. Jadi sini ada php echo str underscore replace dan bisa dan koma. Lalu di sini Anda masukkan untuk kata yang akan mereplace kata bisa. Jadi di sini ada bisa di sini saya akan replace dengan misalnya di sini apakah Anda, seperti itu. Jadi bisa akan di-replace menjadi apakah Anda untuk string for. Dan saya saved. Saya kembali lalu saya refresh. Anda bisa lihat antara aku, kamu, dan dia, apa, kenapa, siapa, di mana, dan apakah Anda tidak bingung seperti itu. Di sini apakah Anda dari variabelnya merupakan kata bisa yang di-replace menjadi apakah Anda karena menggunakan string replace tersebut. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi di deklarasinya untuk str underscore replace, jadi Anda menuliskan untuk kata yang akan di-replace dan kata yang akan mereplace. Dan untuk stringnya, di sini stringnya saya gunakan untuk variabel agar lebih singkat. Jadi ada beberapa fungsi dari string yang dapat mempermudahkan Anda dalam mengatur string pada fungsi PHP Anda.